Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan guru matematika SMP Negeri 1 Lebak Siu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Untuk kompetensi dasarnya, di sini kalian akan belajar menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kalian juga akan belajar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Oke. Sebelum berlanjut ke materi lain, kalian tentu harus paham dulu apa itu persamaan garis lurus. Bahwa persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Seperti apa bentuk umum persamaan garis lurus? Nah, sekarang kalian lihat, ini dia, Y sama dengan MX ditambah C. Ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Bahwa M-nya di sini adalah koefisien dari variabel X. Ini dalam bentuk bilangan. M ini bisa juga disebut dengan gradien. Kemudian kalau C ini adalah konstanta. Kemudian Y dan X ini adalah variabel. Oke, saya berikan contohnya. Suatu persamaan garis lurus dinyatakan dengan Y sama dengan 3X ditambah 5. Dari persamaan ini, M-nya berapa? 3. 5 adalah C-nya. Lihat lagi, ada persamaan Y sama dengan negatif 3X dikurangi 5. Dari sini M-nya negatif 3 dan C-nya negatif 5. Contoh yang kedua, suatu persamaan garis lurus dinyatakan dengan bentuk 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C. Caranya, biarkan posisi variabel Y berada di sebelah kiri. Kemudian 2X dan 4-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi Y sama dengan negatif 2X dikurangi 4. Jadi 2X kita pindah ke kanan menjadi negatif 2X, 4 kita pindah ke kanan menjadi negatif 4. Dari sini kita baca M-nya negatif 2 dan C-nya negatif 4. Contoh yang ketiga, suatu persamaan garis lurus dinyatakan dengan 4X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau mau kita ubah ke dalam bentuk umum, Y sama dengan MX ditambah C, maka ini biarkan posisi variabel Y ada di sebelah kiri. Yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi negatif 2Y sama dengan 4X kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 4X. Negatif 6 kita pindahkan ke kanan menjadi positif 6, sehingga menjadi negatif 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 6. Karena koefisien variabel Y itu di sini negatif 2, kemudian biar satu bagaimana? Biar koefisiennya 1, maka persamaan ini semuanya kita bagi dengan negatif 2. Nah, kalian lihat, negatif 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 6. Kalau dibagi negatif 2, maka menjadi Y sama dengan negatif 4X ditambah 6 dibagi negatif 2. Sehingga menjadi bagaimana? Y sama dengan 2X dikurangi 3. Dari mana? Negatif 4 dibagi negatif 2. Saya ulangi, negatif 4X dibagi negatif 2 sama dengan 2X.
6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 3. Dari sini bisa kita lihat bahwa M-nya 2 dan C-nya negatif 3. Oke, tadi kalian sudah tahu atau sudah paham tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita belajar tentang gradien. Simbolnya huruf M. Ingat-ingat, gradien itu simbolnya huruf M. Apa itu gradien? Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis pada koordinat kartesius. Simbolnya yaitu huruf M. Bagaimana cara mencari atau menentukan gradien dari suatu garis? Rumus gradien adalah M sama dengan Y dibagi X. Oke, sekarang satu persatu kita akan pelajari cara menentukan gradien. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan 1 titik X, Y. Maka kita gunakan rumus M sama dengan Y per X. Jadi gradien kan simbolnya M. Rumusnya M sama dengan Y per X. Ini Y per X. Saya berikan contoh. Tentukan gradien garis H yang melalui titik 0,0 dan titik 2,5. Berarti dari sini X-nya 2, ya, 2 sebagai X, Y 5-nya sebagai Y. Nah, kita masukkan saja ke rumus. M sama dengan Y per X. Y-nya 5, X-nya 2. Sehingga gradiennya berapa? 5 per 2. Contoh yang kedua. Tentukan gradien garis K yang melalui titik 0,0 dan titik 3, negatif 12. Dari sini berarti yang sebagai X-nya siapa? 3. Yang sebagai Y-nya adalah negatif 12. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Y-nya negatif 12, X-nya 3. Maka negatif 12 dibagi 3 berapa? Negatif 4. Berarti gradien garis K adalah negatif 4. Poin yang kedua, gradien garis melalui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Bagaimana cara mencari gradiennya? Kalau garisnya melalui 2 titik, kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh, kalian simak. Tentukan gradien garis H yang melalui titik negatif 1,0 dan titik 3, negatif 12. Berarti di sini negatif 1 sebagai X1, 0 sebagai Y1, 3 sebagai X2, negatif 12 sebagai Y2. Sekarang kita masukkan saja ke rumus untuk mencari gradiennya. Rumusnya apa? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan dalam rumus M sama dengan Y2-nya berapa? Negatif 12. Tulis di sini negatif 12 dikurangi Y1 0, ya kan? Per X2. X2-nya berapa? 3. Tulis di sini dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 1. Sekarang kita hitung. Negatif 12 dikurangi 0 berapa? Negatif 12. 3 dikurangi negatif 1. Hasilnya 4. Maka negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Berarti gradien garis H sama dengan negatif 3. Oke, poin yang ketiga. Gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y. Ingat-ingat. Menentukan gradiennya bagaimana? Kita gunakan rumus M sama dengan negatif A per B. A tadi apa? Koefisien variabel X. B adalah koefisien variabel Y. Contoh.
Tentukan gradien garis dengan persamaan negatif 2x ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya berapa? Negatif 2, B-nya 4, C-nya 5. Sehingga menentukan gradiennya, M sama dengan apa rumusnya? Negatif A per B. Kita masukkan M sama dengan negatif, A-nya negatif 2, yang ini ya, B-nya 4. Masukkan sini. Sehingga negatif 2 per 4 atau 2 per 4 atau 1 per 2. Sehingga gradien garis dengan persamaan negatif 2x ditambah 4y ditambah 5 sama dengan 0 adalah 1 per 2. Oke, begitu untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Agar lebih bisa lebih pintar lagi, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Seandainya ada kesulitan atau kurang jelas, silakan kalian bertanya via WA. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Tapi jangan lupa kalian like dan subscribe. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.